Perbedaan antara basor, mata kepala, dan basiroh dan mata hati, menurut Thariqah Karkari itu di sini ada. Kenapa harus menjelaskan mata kepala dan mata hati? Karena ketika murid Karkari itu melihat cahaya Allah itu dengan mata hatinya, dengan basirohnya, maka harus dibedakan mana yang basor, yang mata kepala ini, dan mana yang basiroh, mata hati. Dan basor ini bukan sifat Allah yang wujud kita bako wujud kita bako sama basor kalam, bukan yang itu basornya, beda. Ini basor mata kepala, yang ini bukan basor sifat wajib bagi Allah yang diantara 20 itu, bukan. Al-basaru fi istilah Thariqatil Karkariyah, mata kepala menurut Thariqah Karkari. Apa definisi mata kepala nih? Bagaimana Thariqah Karkari itu mendefinisikan mata kepala ini? Wahwa, mata kepala adalah al-mudriku lil mahsusati, yaitu yang melihat mahsusat, yang benda-benda materi gitu, indrawi. Dia yang memahami indrawi, yang melihat indrawi. Al-muqayyadati yang terbatas. Artinya indrawi ini terbatas. Ini gampang sih untuk menjelaskannya kalau apa? Karena ini materi terbatas banget gitu. Al-mashhudatu fi alamil hikmah, yang dilihat di alam hikmah. Jadi bumi ini namanya alamul hikmah. Kalau basiroh nanti bukan di alamul hikmah. Jadi ini bumi dan langit dan yang bisa dilihat oleh kedua mata itu namanya alamul hikmah. Ini istilah yang penting nih, istilah yang penting diingat, karena ini istilah-istilah tasawuf tuh, alamul hikmah. Fabihi yanzuru ila suwaris syai'iyah. Fabihi dengan mata kepala, yanzuru orang itu bisa melihat suwarus syai'iyah, rupa. Jadi ini kan ini suar semuanya nih, surah, rupa, syai'iyah, sesuatu. Gitu. Idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun, syai'annya itu, tapi syai'an yang suar, yang pakai surah itu bisa dilihat dengan mata kepala ini. Wa bihi tumayyazul katsafatu wal hadits, dan dengan mata kepala ini katsafah, benda-benda yang tebal, artinya benda-benda yang materi, benda-benda yang artinya bukan malaikat, begitu maksudnya katsafah ini. Dia benda-benda yang ini, yang materi lah gampangnya kalau sekarang tuh. Bisa dibedakan wal hadits dan hadis. Jadi kalau mata kepala ini dia bisa melihat makhluk, hadis. Jadi kalau nanti mau melihat cahaya Allah gak bisa dengan mata kepala, itu maksudnya. Li'annahu mir'atul lati yan'akisu 'alaiha alamun nasud. Karena mata kepala ini adalah cermin yang memantulkan alam nasud. Ini alam nasud nih, alamnya manusia. Alamul mulk wasyahadah. Ini alam nasud nih. Nah, ini definisi dari mata kepala gitu. Jadi kalau melihat cahaya di balik wujud materi. Nah, kalau melihat cahaya di balik wujud materi nanti pakai basiro berarti nanti. Ini al-basiratu fi istilah Thariqatil Karkari. Sekarang mata hati. Apa yang dimaksud basiro menurut Thariqah Karkari? Kemarin kan nanya tuh. Kalau saya ngomong basiro ditanyakan basirohnya definisinya begitu. Saya gak jawab karena saya fokus kepada bagaimana seseorang praktek. Jadi kalau sekarang nih kita fokus ke teori ini berarti. Kalau prakteknya sudah dari kemarin-kemarin. Jadi basiro adalah hiya ainul qalbi. Dia adalah mata hati. Al-munawwaratu binuril qidami, yang mendapatkan cahaya dengan cahaya kidam. Ini sudah masuk bahasa kidam sudah. Jadi basirah itu dia melihat cahaya kidam. Lalu dari mana ini? Kan kemarin ada yang nanya tuh. Dari mana cahayanya itu? Ini al-qadimih min khazainil ghaibih. Cahaya ini datang dari perbendaharaan gaib. Itu jawabannya. Kalau yang nanya cahaya yang dilihat Karkari itu dari mana datangnya? Datang dari perbendaharaan gaib gitu tuh. Lalu
perbendaharaan gaib itu datang dari mana ini? Al-mumtaddi min alamil lahud. Yang memanjang, sebenarnya sih bukan yang memanjang ya, karena kalau manjang itu kan materi, maksudnya masih di kayak kita dimaterikan gitu atau di tiga dimensikan. Sebenarnya al-mumtad itu yang mendapatkan madat gitu aja, gampang. Artinya yang mendapatkan min alamil lahud, dari alam lahud gitu. Jadi alamnya alam lahud. Alam lahud itu berarti dia sudah setelah alam jabarut. Jadi untuk memahami ini apa lahud, apa jabarut, itu harus masuk ke jabarut dulu. Yang saya maksud dengan memahami, bukan memahami membaca buku atau mendengarkan langsung paham, bukan. Tapi yang dimaksud saya memahami adalah kalau orang membaca buku tentang berenang, dia bukan membaca, tapi dia langsung masuk ke lautan dan berenang. Itu yang dimaksud memahami. Bukan berenang adalah begini, bukan. Tapi langsung dia praktek. Itulah yang saya maksud memahami. Jadi min alamil lahud, berasal dari alam lahud, abraku wa tisammi khayatil kudratih, melalui lubang lubang jarum kudrat ilahi, itu maksudnya tuh. Jadi ada, ini sudah kiasan ya, karena logika memang sudah tidak bisa menangkap di sini. Makanya ini kalau dikaji dari ilmu logika atau ilmu filsafat atau bahkan ilmu kalam, ini agak tidak nyambung, karena tidak mungkin secara logika itu melihat cahaya Allah. Makanya dia tidak melihatnya di sini, bukan melihat dengan mata kepala. Artinya dia sudah melewati batas logika. Artinya bukan kita meninggalkan logika, tetapi kita ini logika itu dipergunakan bukan untuk memustahilkan, tapi logika ini digunakan untuk mendukung, Cuman harus ada titik balik dari memustahilkan menjadi mendukung, itu harus ada titik balik, yaitu harus melalui hati. Hati itu kerjanya berzikir. Jadi logika ini diam sebentar untuk digunakan berzikir. Berzikir aja dulu, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan zikir. Baru dia setelah melihat sendiri cahayanya, baru dia mendapatkan titik balik yang tadinya memustahilkan, lalu dia menjadi mendukung gitu. Lalu setelah mendukung, dia boleh lagi kritis tuh. Tapi sebelum dia mendapatkan titik balik, kalau dia terus mengkritisi terus, dikritik tanpa dia pernah berzikir, artinya dia tidak pernah berusaha untuk mendapatkan titik balik, nah maka dia sudah bisa disebut kita akan selalu bertentangan tuh. Sudah gagal untuk musyahadah cahaya Allah. Kayak begitu. Ila alamin nasud, kepada alam nasud. Maksudnya cahaya Allah ini sebenarnya ingin dijelaskan bagaimana seorang yang masih terjebak di alam nasud itu bisa juga melihat cahaya Allah ini, tetapi dengan syarat-syarat tadi. Dia selalu menggunakan akalnya, tetapi akalnya harus mengalami titik balik dulu. Berzikir, baru setelah dia musyahadah cahaya Allah bisa kritis lagi. Tentu kalau sudah musyahadah cahaya Allah itu malah kritisisme itu diarahkan gitu. Bukan sekedar cuman mengkritik tanpa mau melihat cahayanya, apalagi memustahilkan. Itu perbedaan antara mata kepala dan mata hati. Itu perbedaan secara definisi ya. Secara definisi. Lalu selanjutnya kita akan menjelaskan pada perbedaan yang lain. Bukan hanya sekedar definisinya gitu. Walaupun definisinya ini sudah bisa membingungkan gitu kalau belum